Sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngingetin bahwasanya video ini adalah video raw upload dan gue edit ulang plus gue tambahin narasi. Buat yang ingin lihat video originalnya silahkan cek di deskripsi. Kita lanjutkan Cross Zero Part 2 yang kemarin. Di Cross Zero 2 ini menceritakan sekolah Sujuran melawan sekolah Husen. Jujur Cross Zero 2 ini terlalu serius ya, bahkan tidak ada scan komedi atau hal konyol sekalipun, hanya berfokus pada pertarungan saja. Tanpa lama-lama siapkan teh manis, kita intro dulu bosku. Film dibuka dengan pembicaraan anggota GPS di depan Sujuran. 8 bulan sudah setelah perang Genji versus Serizawa. Sebelum lulus, Genji harus melawan Raindamen untuk mempersatukan Sujuran di bawah pimpinannya. Namun sayang, Genji harus kalah pada saat itu. Saking gregetnya, bahkan dijadikan tontonan dan taruhan oleh Serizawa dan lainnya. Ini orang dapat duit dari mana? Perasaan Sujuran gembel semua. Shin berbeda dari Sun Kaweshi yang sedang keluar dari penjara. Dia sendiri merupakan alumni Sujuran. Dia Huzen dan membunuh Makio. Itulah mengapa dia bisa sampai di penjara. Shin berganti di Sun Kaweshi yang sedang berziarah di makam Makio. Tak lama berselang, dia didatangi oleh gerombolan Huzen yang ingin menghajarnya karena telah membunuh Makio. Di sini terjadi adegan kejar-kejaran dan Kaweshi bertemu dengan Serizawa. Pada saat perdebatan terjadi tanpa disengaja, Genji dan kawan-kawan datang. Dengan sambungnya, Genji berhadapan dengan Kumakiri dan memukul salah satu anggota Husen. Dengan pemukulan itu batallah perjanjian damai antara Sujuran dan Husen yang 2 tahun telah disepakati bersama. Shin berpindah ke Kaweshi yang bertemu dengan Yakazi, yaitu bos Ken saat masih di Yakuza, untuk bertanya di mana keberadaan Ken. Lalu bos menjawab bahwa Ken telah mati. Untuk membalas pertanyaan tersebut, Yakazi mengejar Kaweshi. Kasihan amat jika ini cuma nanya sampai babak telur kayak gitu. Wow, epic sih. Kaweshi akhirnya bertemu dengan Ken yang ternyata belum mati dan dia sekarang bersembunyi di dermaga. Lalu Kaweshi kembali menemui Yakazi untuk memintanya menjadikan dirinya Yakuza. Dia pasti setuju dengan syarat Kaweshi harus membunuh bos saingan bisnisnya, yaitu Hideo yang merupakan ayah Genji. Tanpa berpikir soal hutang, Kaweshi menembak Hideo dengan 2 peluru. Hideo dirawat di rumah sakit. Mengetahui hal itu, Kaweshi bahwa Hideo belum mati, ia bergegas ke ruang Hideo untuk menghabisinya. Namun itu semua dihalangi oleh Ken agar Kaweshi tidak membunuh Hideo. Akhirnya mereka tertangkap oleh bawah Hideo. Namun Hideo membiarkan mereka pergi sebagai balasan karena Ken sudah menghalangi Kaweshi untuk menembak dirinya. Mungkin ini sesuai pepatah ya, kebaikan menyelamatkan nyawa Anda. Next day kita dipertemukan karakter Taiga Naofumi yang merupakan pimpinan Husen. Saat itu dia sedang mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Sujuran. Di bawah pimpinannya ada Kumakiri Hayato, Sumagama, Buto Wasio dari Sujuran yang tidak dianggap, dan orang yang udan orang payungan. Dia adalah Ryo dan salah satu murid baru yang bernama Tatsuya. Dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran melawan Sujuran di bawah pimpinan Taiga. Di sisi lain, Sujuran sedang mengumpulkan pasukan untuk melawan Husen. Cerita tambahan datang dari Makise yang berkencan dengan gadis, namun itu digagalkan oleh Chuta dan lainnya, yang diakhiri dengan Makise yang tercebur oleh sungai. Kasihan amat nasib lu. Penyerangan Husen pun dimulai. Tatsumoto diserang di tempat Serizawa oleh Ryo dan dia harus dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Sedangkan Tokachi diserang di Shibayama oleh Kumakiri. Chuta dan mekanik Bedo diserang oleh Masio. Masio membawa pisau untuk membunuh Makise, namun dihentikan oleh Taiga dan Taiga melarang Masio untuk kembali ke Husen. Izaki mulai geram dengan Genji yang hanya diam saja. Di sisi lain, Izaki ingin membuat Serizawa bergabung di GPS dengan cara bertarung, namun amat disayangkan Izaki harus kalah. Di sisi lain, Genji sedang bertarung dengan Raindamen. Dia bersikeras untuk mengalahkan Raindamen. Semenjak ayahnya di rumah sakit, dia tidak
peduli dengan Hussein. Singkat cerita, Masio yang tidak terima di pihak manapun membakar Suzuran. Saat Genji sedang menatap Suzuran yang sedang dilahap jago merah oleh Takeo dan dimarahi Genji karena tak melakukan apa-apa saat Suzuran diserang Hussein. Next day, Serizawa mendatangi Genji yang sedang tidur di marga untuk menasihati Genji, dan akhirnya Genji menemui Taiga untuk menyatakan perang dengannya. Saat itu Genji ingat bahwa Taiga pernah memberinya api dan dia pun membalas kebaikannya dengan sepotong rokok. Waktu perang pun dimulai. Genji mengumpulkan pasukan yang ada di Suzuran. Dia menceritakan dongeng apa yang dialaminya. Sekarang dia meminta semua yang ada di Suzuran untuk membantunya melawan Hussein dengan menggunakan mikrofon. Aneh sih, sekolah berandal ada mikrofon. Kalau ada pasti auto hilang. Saat waktu pertempuran tiba, hanya segelintir orang yang tiba. Crashman Trio hanya datang lalu pergi lagi. Saat Genji melihat hanya segelintir orang yang hadir, Genji menyuruh semuanya untuk pulang. Singkat cerita, Genji datang ke tempat pertempuran seorang diri tanpa pasukan, tanpa membayarkan soal cicilan. Genji maju dengan Huta yang menumpuk dan menghajar para pasukan Hussein. Meskipun Genji melawan Hussein yang jumlahnya sangat banyak, dia hanya menerima goresan sedikit di wajahnya. Singkat cerita, GPS datang disusul Crashman Trio dan pasukannya serta Serizawa dan pengikutnya. Saat itu Serizawa berteriak tentang pemimpin Suzuran, lalu pertempuran pun terjadi. Sayang sih nggak ada hujan, kalau ada si apiknya terasa banget. Para anak-anak Suzuran mengantarkan Genji ke atap gedung yang di mana Taiga dan Genji akan duel. Tidak mudah mengatasi setiap lantai di Hussein. Izaki menghadapi Komagiri, sedangkan Serizawa menghadapi Ryo, orang yang selalu hujan ora payungan. Genji yang sudah di atap gedung melawan Taiga. Di tengah-tengah pertempuran datanglah Masio. Dia hendak membunuh Genji dengan pisau, namun dihalang oleh Tatsuya. Lalu the last battle antara Genji dan Taiga pun dimulai kembali dan ditutup dengan kemenangan Genji. Lalu datanglah Takeo, Izaki dan Serizawa yang juga telah selesai dengan pertarungannya. Saat itu Genji juga hampir kelenggar, namun dia dibantu oleh Serizawa agar tidak jatuh. Bisa menyentuh hati saat Masio sedang melihat Genji, lalu Genji mengharapkan untuk pulang bersama sambil merokok. Adalah hari kelulusan Genji melawan Raindaman dan ditonton oleh anak-anak Suzuran. Di sana Genji berhasil membuat Raindaman dan menjatuhkannya ke tanah dan tamat cuy. Untuk part 3-nya kami akan bahas cepatnya cuy, dan sampai jumpa.